Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan? Kalau belum, sebaiknya sarapan terlebih dahulu ya, karena sarapan itu bisa membuat kita lebih fokus dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tadahkan tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, siapkan alat tulis kalian ya. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Jika hadir, bilang hadir ya. Nurlini. Hadir, Bu. Triana Sulistiarini. Hadir, Bu. Fajaria. Hadir, Ibu. Jailani. Sepertinya Jailani hari ini tidak masuk ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah hewan dan manusia itu perlu makanan? Betul sekali, manusia dan hewan itu perlu makanan ya, karena makanan itu sumber energi kita. Pada hari ini kita akan belajar sistem pencernaan hewan dan manusia. Yang pertama kita akan bahas sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Nah, sebelumnya harus kita ketahui dulu apa sih hewan ruminansia itu. Hewan ruminansia itu memakan atau memamah 2 kali. Nah, hewan ini adalah hewan mamalia. Biasanya disebut dengan hewan memamah biak. Contohnya seperti sapi, kerbau, kambing, rusa, dan lain-lain. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks daripada sistem pencernaan pada hewan lainnya. Karena di dalam sistem pencernaan hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsinya yang spesifik. Di dalam sistem pencernaan hewan ruminansia ini terdapat sebuah mikrob yang membantu mencerna rumput. Nah, seperti dikatakan di awal, contoh hewan ruminansia ini adalah sapi. Maka hari ini kita akan bahas sistem pencernaan sapi. Nah, makanan seperti rumput itu pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam mulut sapi? Yang pertama ada gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, yang kedua ada lidah. Lidah sapi berfungsi untuk merenggut rumput atau mengambil rumput dari tanah. Lidah juga berfungsi untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, yang ketiga ada yang namanya saliva. Saliva ini merupakan cairan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses kimiawi. Nah, perlu kita ketahui lambung sapi itu berbeda ya dengan lambung manusia, karena lambung sapi itu lebih besar ukurannya daripada lambung manusia. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penjelasan berikut ini ya. Nah, ini adalah bagian dalam perut sapi. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Yang pertama ada rumen atau bisa disebut dengan perut besar. Nah, di sini tugasnya rumen adalah menghaluskan makanan yang pertama kali dikunyah oleh sapi. Lalu ada retikulum. Nah, retikulum ini menghaluskan makanan untuk kedua kalinya yang dimakan oleh sapi. Nah, lalu setelah retikulum, dia beralih ke omasum. Nah, di omasum ini makanan dipilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Lalu didorong ke abomasum untuk disebarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kalian sudah menyimak ya penjelasan dari organ-organ sistem pencernaan pada sapi. Selanjutnya kalian Ibu minta memperhatikan sebuah diagram di buku tema 3 halaman 9. Di situ ada diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia, lebih spesifiknya yaitu sapi.
Nah, di sini banyak ya diagram-diagram yang kosong seperti proses yang terjadi di rumen, proses terjadi di mulut, proses terjadi retikulum, dan di situ juga ada tabel yang kosong dan proses yang terjadi di abomasum. Kali ini kita akan bahas bersama-sama supaya kalian bisa lebih paham bagaimana sih proses sistem pencernaan pada sapi. Kita bahas bersama-sama. Nah, pertama itu rumput dikunyah di mulut. Jadi sapi mengambil rumput dengan lidahnya dan dimasukkannya ke dalam mulut lalu dikunyahnya. Setelah dikunyah, rumput itu masuk ke esofagus. Esofagus itu yaitu tenggorokan pada sapi. Nah, setelah ke tenggorokan, dia masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nah, apa sih proses yang terjadi di rumen? Proses yang terjadi di rumen atau bisa disebut dengan perut besar, yaitu makanan yang telah masuk itu dicerna dan dihaluskan menjadi bubur. Lalu, ketika sapi sedang beristirahat, makanan tersebut kembali lagi ke mulut. Nah, di situ ada diagram yang menerangkan mulut. Nah, proses apa yang terjadi di mulut? Nah, jadi makanan yang telah kembali itu dikunyah kembali oleh sapi. Nah, setelah dikunyah, dia telan. Nah, pas dia telan, makanan itu masuk ke dalam retikulum. Nah, proses apa yang terjadi di retikulum? Di retikulum, makanan itu dicerna lagi, dipisahkan yang mana yang dibutuhkan oleh sapi dan mana yang tidak dibutuhkan oleh sapi. Jadi, istilahnya makanan itu dipilah, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Retikulum sudah dipilah makanan yang baik dan yang tidak. Jadi di omasum dihaluskan kembali makanan tersebut dan didorong ke abomasum. Nah, di abomasum itu proses sari-sari makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Nah, jadi kalian sudah tahu ya proses pencernaan pada sapi. Salah satu ciri makhluk hidup atau juga disebut manusia itu adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan termasuk ke dalam sistem yang kompleks pada tubuh kita. Nah, apa saja ya organ-organ sistem pencernaan kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, selanjutnya ada yang di bagian perut manusia, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dari makanan yang semulanya kasar menjadi lebih halus, itu karena bantuan oleh enzim. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu harus dibuang. Kalau tidak dibuang, itu akan menjadikan racun bagi tubuh kita. Bagaimana ya proses pencernaan pada tubuh manusia? Bisa kita lihat di bagian proses pencernaan manusia ini ya. Yang pertama ada mulut. Nah, jadi makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah oleh gigi dan ditelan lalu masuk ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, dia masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Jadi di sini makanan dihancurkan lagi oleh lambung. Nah, setelah dia dari lambung, dia lari ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Lalu, setelah ke usus halus, dia melalui usus besar dan dia dipisahkan antara makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Lalu, yang tidak dibutuhkan itu masuk ke dalam anus dan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu ya proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, Ibu minta kalian memperhatikan tabel yang ada di halaman 17, yaitu tabel
tentang sistem pencernaan seekor sapi dan juga manusia. Di situ ada persamaan dan perbedaan. Ada persamaan dan perbedaan organ, proses pengunyahan makanan, proses penyerapan sari-sari makanan, dan proses pengeluaran. Lebih jelasnya akan Ibu tampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tabel ini bersama-sama. Nah, kita jawab yang pertama, yaitu persamaan dan perbedaan dari organ sistem pencernaan manusia dan sapi. Yang pertama, persamaan organ. Apa ya persamaan organ manusia dan sapi? Ada yang tahu? Betul sekali. Kita dan sapi sama-sama mempunyai gigi. Nah, terus apa lagi ya? Betul. Kita dan sapi sama-sama memiliki lambung. Terus apa lagi ya? Iya, betul. Kita dan sapi juga menghasilkan liur. Nah, selanjutnya ada perbedaan organ pencernaan manusia dan hewan, yaitu hewan sapi. Nah, perbedaannya yang pertama itu manusia memiliki gigi taring yang kuat, sedangkan sapi itu tidak memiliki gigi taring, dia hanya memiliki gigi yang tumpul karena dia cuma makan rumput. Nah, yang kedua perbedaannya yaitu di lambung. Lambung sapi itu lebih besar daripada lambung manusia. Nah, selanjutnya perbedaannya sapi menghasilkan air liur yang banyak daripada manusia. Nah, selanjutnya persamaan dan perbedaan proses pengunyahan makanan. Nah, ada yang tahu apa persamaan proses pengunyahan makanan pada sapi dan manusia? Betul sekali. Persamaan proses pengunyahan itu adalah sama-sama menggunakan gigi. Nah, jadi itu adalah persamaan proses pengunyahan manusia dan sapi. Selanjutnya perbedaannya apa ya? Iya, betul sekali. Proses pengunyahan sapi itu 2 kali, sedangkan manusia hanya 1 kali. Nah, kalau perbedaannya ada yang tahu? Perbedaannya itu terletak di sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein. Nah, sedangkan sapi tidak bisa mencerna protein, dia hanya bisa mencerna karbohidrat karena dia cuma memakan rumput. Lalu perbedaan yang kedua yaitu manusia sistem pencernaannya lebih panjang daripada sistem pencernaan pada sapi. Nah, lalu perbedaan yang terakhir, sapi itu melakukan pengunyahan ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Manusia cukup 1 kali pengunyahan, ditelan dan diproses oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, selanjutnya persamaan dan perbedaan sistem pengeluaran. Apakah ada yang tahu persamaannya? Betul, sama-sama dikeluarkan oleh anus. Nah, selanjutnya perbedaannya apa ya? Tidak tahu, maka Ibu akan kasih tahu. Perbedaan proses pengeluaran sapi dan manusia itu terlihat pada fasesnya. Fases manusia cenderung warnanya itu kuning ya. Kalau sapi itu fasesnya berwarna hijau karena sapi itu hanya makan rumput. Nah, lalu pada fase sapi itu tidak terjadi pembusukan, sedangkan manusia terjadi pembusukan. Nah, itu tadi perbedaan sistem pencernaan manusia dan sapi. Kira-kira kalian sudah paham ya? Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan Quran surah yang berkaitan dengan hewan dan manusia, yaitu Quran surah Al-Jasiyah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabthu min dabbah ayatul liqaumi yuqinun. Artinya, dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang berterbaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surah yang terkait manusia dan hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu akan menampilkan 1 buah lagu yang berjudul Mars Hidup Sehat. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Tiada
tadi lagu tentang Mars Hidup Sehat. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberi kalian pekerjaan rumah atau tugas ya. Perlu kalian kerjakan di rumah bersama orang tua. Nah, jadi tugas yang pertama itu mencari informasi tentang sistem pencernaan ikan. Yang kedua, cari perbedaannya antara sistem pencernaan ikan dan sapi. Untuk lebih jelasnya akan Ibu tampilkan setelah ini. Sekarang Ibu menjelaskan kembali tentang pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Lebih spesifiknya yaitu sapi. Di dalam tubuh atau organ-organ sistem pencernaan pada sapi itu ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Lalu, sistem pencernaan pada manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Dan kita pada hari ini sangat-sangat menyenangkan ya, karena kita belajar tentang sistem organ pencernaan pada tubuh kita dan juga hewan. Nah, mari kita tutup pelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Tadahkan tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.